Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, saya khawatir, saya takut, saya cemas kalau saudara lupa. Dan besar kemungkinan saudara lupa. Atau sebagian saudara, atau bisa sebagian besar saudara lupa bahwa setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Demikian dikatakan dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kalau seorang kasir, seorang bendahara dalam mengelola keuangan sadar bahwa suatu saat, bisa setiap saat dia harus mempertanggungjawabkan uang yang bukan miliknya itu kepada tuan atau majikan yang mempercayakan uang itu kepadanya. Maka dia akan setiap hari berhati-hati dalam penggunaan dan pencatatannya. Apalagi sudah mendekati tutup buku, dia akan berusaha membuat laporan sebaik mungkin, setepat mungkin, sebab ini bisa urusan pidana. Dan tentu ada bendahara-bendahara, kasir-kasir, pemegang keuangan yang memiliki manner, karakter yang baik, yang mengelola uang dengan sangat baik, cerdas, cermat, teliti dalam penggunaan dan pencatatannya. Dan orang ini akan dipercayai oleh majikannya. Coba saja kalau dia minta mundur misalnya, majikannya akan berkata atau tuannya akan berkata, jangan, mau saya tambah lagi ya, boleh saya tambah lagi salarymu, beri bonus lagi supaya jangan keluar. Jangan-jangan kalau dia sudah tua, anaknya pun dibidik, sebab diharapkan punya gen yang sama dengan orang tuanya, saudara. Tapi coba kalau bendahara yang tidak jujur, kasir yang tidak jujur, berkali-kali membuat salah, menggelapkan uang, tidak jujur, diampuni, masih salah lagi. Kalau suatu saat dia minta pengunduran diri, majikannya akan berkata, oh bagus. Ya, cari pengalaman tempat lain, bagus. Tidak ditahan. Dan jangan terima karyawan dari keluarganya. Ini gen buruk. Tahukah saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Jadi kalau kita hari ini mengelola kehidupan, ini bukan milik kita. Ini bukan milik kita, ini milik Tuhan. Maka Paulus mengatakan di dalam suratnya, hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup anak Allah. Bukan hidupku sendiri, bukan hidup orang lain. Berulang-ulang saya mengatakan, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Bahkan apapun yang kita miliki, partikel paling kecil pun itu milik Tuhan.
itu berarti kita lebih miskin dari orang miskin. Karena semiskin-miskinnya orang masih punya sesuatu sekecil apapun atau memiliki hak sekecil apapun. Tetapi kalau orang percaya itu lebih dari orang miskin. Dalam bahasa Yunani itu petokoi. Petokoi itu bentuknya jamak plural. Kalau bentuk tunggalnya petokos. Miskin petokos. Jadi kalau saya mengajak saudara menjadi orang miskin itu bukan berarti lalu saudara naik sepeda ontel, tidur di bawah kolong jembatan. Tetapi kita di dalam kesadaran everything we have belongs to God. Yang penting kesadaran, dan Anda akan rela berbuat apapun dengan apa yang Anda miliki. Walaupun saudara naik motor, saudara juga rumah kontrak, tapi kalau saudara masih merasa memiliki sesuatu, dan terutama memiliki tubuhmu, pikiranmu, mulutmu, matamu, engkau bukan milik Tuhan. Sebab apalah sih artinya rumah, mobil, dan lain sebagainya? Walaupun itu kita klaim milik Tuhan, tapi kalau pikiran, hati, tubuh kita masih kita klaim milik kita, berarti bohong. Kita mengatakan everything we have belongs to God. Yang penting mata kita harus melihat yang patut, mulut kita mengucapkan yang patut. Tidak ada satu kata pun yang salah yang kita lempar dalam media sosial. Pikiran kita harus bersih, renungan hati kita harus bersih. Itu kita hidup di dalam otoritas Allah. Dan ini tidak mudah, harus dilatih setiap hari. Menaruh Tuhan di depan mata, supaya setiap kali kita mau melemparkan SMS pun kita mikir. Kalau suatu hari misalnya dalam satu peristiwa kita ditunggu orang, karena kita di rumah lalai, mungkin lambat, lalu dari pihak sana sudah kirim SMS, sampai di mana kita sudah nunggu. Lalu saudara bohong atau setengah bohong, Anda lempar, lagi di jalan, on the way, OTW. Artinya OTW dari kamar mandi ke kamar tengah. Saya ada di belokan dari halaman rumah ke jalan raya, belokan juga. Saya masih di jalan tol. Ini pertemuan di Sentul, jalan tolnya jalan tol Grogol. Tapi kalau kita yang sudah pengalaman akan berkata, jalan tol mana, kilometer berapa. Tetapi yang mau bohong nggak kalah, sebentar deh. Sebentarnya orang Jawa dengan sebentarnya orang Batak itu bisa beda. Saya pernah di Jawa, aduh ampun deh, diantar ke sebuah tempat, saya tanya dekat atau jauh. Cerak nih Pak, Cerak itu dekat. Cerak ya betul ya, celak, oh celak, maaf, celak itu Pak, oh ya wis. Jalan, loh kok nggak nyampe-nyampe? Dekat atau jauh? Oh celak sangat nih. Celak sangat artinya dekat banget. Oh ya. Tapi nggak nyampe. Dalam hati saya, dekatnya orang Jawa kok nggak sama dekatnya orang Jakarta. Ya tentu tidak semua orang Jawa begitu. Maaf ya kalau ada orang Jawa di sini berkata, saya sih nggak begitu. Ini Jawa lain. Oh celak-celak kok nggak sampai-sampai. Nggih tapi nggak kepanggih. Ya tapi tidak segera, saudara. Nah saudaraku sekalian, kita jujur waktu kita harus bilang, so sorry aku ketiduran. Bilang saja, maaf aku tadi kebablasan ngobrol dengan tetangga. So sorry, jelek memang, diomeli, tapi saudara benar jadinya. Lain waktu Anda tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tapi kalau saudara berkata, OTW, dari kamar mandi ke ruang tengah, belokan dari halaman depan ke jalan tol, pertemuan di Sentul,
Anda masih jalan tol Grogol. Deket kok, masih deket, tunggu saja. Ada lagi yang lebih cerdas, kasih menit. Kira-kira 10 menit. Jadi kalau Tuhan omeli dia, kok kamu bilang 10 menit padahal 30? Karena kira-kira Tuhan. Kira-kira bolehlah Tuhan. Ya kira-kira 10 ke 11 menit boleh. Ini 30 menit, kau bilang 10 menit. Kira-kira 10 menit. Ini ya nanti jadi kebiasaan buruk. Tapi ada orang-orang seneng loh yang begitu. Demen dia. Datang terlambat. Ya. Kalau utang tidak bayar, ditahan-tahan dulu. Kalau Anda memang tidak punya uang untuk membayar hutang, Anda bisa berkata, aku belum bisa bayar. Jangan sok-sok. Esok maksudnya. Esok. Yuk kita bersih. Tuhan mau kita dimiliki dia. Itu dimulai dari saudara, penggunaan mata, telinga, mulut. Bendahara yang baik teliti dengan penggunaan uang, pencatatannya, supaya bisa memberi pertanggungan jawab. Jangan menunggu pertanggungan jawab akhir bulan. Kalau sudah akhir bulan gerubak-gerubuk. Sama seperti kalau sudah mau setor pajak pada bulan Maret, betul ya? Wah sudah nggak bisa kemana-mana. Pak bisa kebaktian? Nggak bisa, ini sudah mau harus lapor pajak. Coba kalau pajak tiap hari dipersiapkan dengan baik. Tinggal minta saja dari bank catatan sudah diatur. Lagi pula jujur. Dia tidak usah nabrak-nabrak saudara. Nah sekarang konteksnya kita dengan Tuhan. Harus teliti setiap hari dan pencatatannya. Sekaligus laporan tiap hari saudara. Ada pencatatan, ada laporan setiap hari. Nanti laporan akhir bulan, akhir tahun gampang. Dan laporan akhir kehidupan lebih mudah. Setiap hari kita teliti apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ayo kita belajar. Hari Jumat saya mengajarkan kepada mahasiswa saudara. Karena saya mau mahasiswa ini benar-benar jadi perwira tinggi. Jangan hanya lulus STT Ekumene lalu menjadi pengkhotbah. Saya meratapinya. Semester-semester akhir saja kalau matanya udah mulai mata kesombongan, saya sudah marah. Matamu, saya bisa membaca pikiranmu, saya bisa membaca matamu. Mata kesombongan. Mestinya makin tinggi semesternya, makin humble, makin jadi domba, makin mengayomi adik-adiknya. Kalau makin sombong, wah kami meratapi. Karena itu yang saya lihat di STT pada umumnya. Makin tinggi semesternya, makin tinggi gelarnya, makin sombong. Apalagi nanti kalau sudah jadi magister, aduh, ngeri saudara. Aduh, jangan ya. Saya berkata, mulai sekarang hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati. Karena Bapa di sorga mendengar semua. Apa? Saya juga lupa karena saya karang saat itu juga. Apa nak? Kamu ngomong bareng saya nggak ngerti. Karena Bapa di surga mendengar semua kata. Hati-hati gunakan mulutmu. Kayak anak kecil kita Pak. Bu, Pak, kalau orang lekat dengan Tuhan itu menjadi seperti kanak-kanak tapi dewasa. Ini serius. Hati-hati gunakan mulutmu, gunakan matamu, hati-hati. Nanti kalau sudah mulai mata mulut kita serius, otomatis dengan pikiran kita serius.
Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kamu nyanyi sebentar nak? Hati-hati gunakan mulutmu. Bus. Aku nggak suruh kamu tepuk tangan pakai begini-begini, itu tepuk pramuka. Bisa nggak kamu nyanyi tanpa pakai? Ini bukan pramuka. Kau pikir ini jambore? Nggak pakai tepuk tangan dulu. Mulut aja nyanyi aja ya sayang. Oke, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Stop. Jemaat yang bilang amin. Jadi kalau kamu kurang ajar dituntut jemaat. Karena uang sekolahmu dibayari mereka, tahu? Uang sekolahmu itu dibayari jemaat. Oh Pak Kyong itu uangnya dari jemaat, tahu? 2, 3. Hati-hati gunakan. Amin. Mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Stop. Kamu nggak boleh bilang amin. Amin urusan jemaat. Kamu yang mesti hati-hati dengan mulutmu. Dikasih tahu ini yang dibayari jemaat. Biar jemaat yang membayari. Kamu amin saja. Lagi 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga mendengar semua kata. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kenapa kamu ketawa terpinggal-pinggal? Kau pikir ini Sule gitu? Kenapa kamu tertawa terpinggal-pinggal? Apa yang lucu? Hah? Aku juga lihat lucu. Kayak taman kanak-kanak, nggak apa-apa. Kita taman kanak-kanak Tuhan. It's okay. Jadi kita belajar setiap kata yang kita ucapkan. Itu dimulai dengan latihannya dengan istri. Itu bagi suami. Ya, bagi istri dengan suami setiap kata. Coba latihan. Anda jangan bikin ini kekanak-kanakan. Anda tidak akan suci kalau tidak dimulai dari perkara besar, dari perkara kecil baru besar. Kalau tidak dari perkara kecil, perkara besar, Anda salah. Ibu, kalau suami tanya, Mam, gulanya mana? Matamu lihat itu. Bisa nggak pakai bahasa yang bagus? Ini sudah gagal, Pak. Ibu perhatikan itu. Memang kadang-kadang suami sibuk sendiri, dia nggak mau tahu. Maaf, tolong diantar anak sekolah. Nggak mau. Kamu tahu lagi ngurusin burung. Nanti giliran suami nanya, Mam, di mana gulanya? Kasih makan tuh burungmu. Loh, kok kenapa sampai kenapa? Latihan juga yang paling sulit itu dengan pembantu rumah tangga, dengan bawahan yang bisa kita perlakukan semau kita. Ya, pembantu kita omeli nggak berdaya atau sopir. Kita bisa bilang, kamu jangan salah nak, nggak boleh gitu. Begini, tapi karena mau melampiaskan emosi, kamu jangan goblok. G-nya sampai goblok. Mantap gitu. Kamu goblok. Jadi bloknya lebih tinggi. Jujur, sampai uang kecil juga jujur. Uang kecil juga jujur. Uang besar lebih lagi, saudara. Nah, hari-hari kita jaga. Kesucian tidak mungkin bisa kita rajut, kita anyam, kita tenun dari perkara kecil. Dan menarik, orang membuat baju saja kalau zaman dulu ditenun dari kecil.
kecil. Di gereja saja kadang-kadang orang juga nggak takut Tuhan. Di gereja loh, orang gerubuk. Mungkin dia juga jalannya juga nggak jelas. Nggak usah marah gitu. Itu saja sudah nggak pantas. Kucing garong. Loh. Kenapa mesti pakai kata kucing garong? Kenapa nggak garong sekalian? Nah itu kan bukan maksud saya untuk saudara mengucapkan kata garong. Jangan. Ayo kita benar dalam segala hal. Dari satu kata yang kita ucapkan, kita tenun, kita rajut ya dengan istri, dengan suami. Ayo kita berubah. Tepuk tangan. Kita robah, katakan amin. Orang tua terhadap anak juga jaga. Anak mau salah bagaimana, jangan dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak patut. Anak setan katanya. Untung anaknya gak bilang, kalau aku setan pak. Waduh, bapak raja setan. Nanti anak saya pak, tuyul. Jadi tidak benar. Paham gak saudaraku? Terhadap siapapun kita jaga mulut kita, karena kita ada di hadapan Allah. Waduh, apalagi dosa-dosa besar. Kalau sampai soal-soal kecil saja kita kudus, soal besar kita kudus. Jangan nonton apa yang tidak patut ditonton. Anak saya semalam berbicara kepada saya, Pap, di sini ada persekutuan untuk anak-anak Indonesia. Nanti nonton film bareng dan lain-lain. Tapi film yang ditonton itu kok rusak. Jadi saya nggak mau ikut. Bagus, jangan ikut. Nggak usah ikut persekutuan anak-anak Indonesia. Kalau dia putar film yang tidak perlu ditonton, kamu jauhi orang-orang ini. Harus tegas. Bapak Ibu jangan sampai Anda punya blue film. Ya, film Jakarta Bogor. Jakarta B, Bogor F. BF. Mobil itu Pak. Sekarang di media YouTube mudah buka begitu. Saya juga bisa buka. Apalagi saya punya program yang bisa menembus ya, bayar, bukan gratis, bayar. Karena saya mau dapat data-data, tulisan-tulisan dari luar negeri. Saya punya, bisa menembus apapun, termasuk gambar-gambar jorok. Tapi saya strict, tidak boleh nonton yang tidak perlu. Tidak kepikir saudara. Apalagi itu apa namanya, komputer ada persiapan khotbahnya. Bisa marah itu ayat-ayat Alkitab. Jangan. Kenapa saya bicara begini? Karena ada ibu-ibu yang sudah mengadu ke saya. Tuh bapak-bapak yang lagi begini-begini ya dia orangnya. Pak, suami saya itu asik banget kalau malam nonton film-film jorok. Ini, jangan. Bahkan film biasa pun kalau itu berbau yang tidak patut jangan ditonton. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Tidak perlu sesuatu yang tidak ada, untuk sesuatu yang tidak perlu kita dengar, jangan kita dengar. Apapun kita rajut, kita tenun kesucian, dan tiap hari kita membuat perhitungan, pertanggungjawaban. Dulu setiap malam sebelum tidur saya berlutut, saya minta ampun. Ada dosa apa ya Tuhan? Satu mesti ada, dua mesti ada. Lambat laun kita sampai kepikir, ada salah apa? Rasanya tidak ada. Tidur saja. Besok pagi baru doa pagi, menyembah Tuhan, dan sering juga diingatkan. Atau tengah malam waktu saya bangun, saya periksa diri, ada saja juga yang tidak tepat. Walaupun di mata umum itu biasa, tapi di mata Allah tidak biasa. Tuhan tidak berkenan. Nah, kita membuat neraca hidup
Itu setiap hari, Bapak Ibu. Hanya orang yang membuat neraca hidup setiap hari seperti ini, dia bisa mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Kalau kita tidak serius setiap saat menenun, merajut kesucian, dan membuat perhitungan, pertanggungjawab setiap hari, tidak mungkin hidup kita bersih. Makin kita membuat pertanggungan jawab tiap hari, setiap saat, itu makin kita resisten terhadap dosa, sekecil apapun dosa itu. Perasaan benci, perasaan muak terhadap dosa itu akan kuat di dalam diri kita. Saudara habis ngomeli orang, lalu Anda sadar ini tidak patut. Marah bisa, ngomeli orang bisa. Tetapi kalau berlebihan dan hanya karena kita mau melampiaskan emosi, itu salah. Dan Roh Kudus pasti akan bicara, kamu keterlaluan ini. Atau kalau tidak tegas, Roh Kudus berkata, kamu kurang tegas. Jangan saudara berpikir marah itu salah. Marah itu tidak salah kalau marah itu marah yang konstruktif. Marah yang membangun, marah yang kudus. Harus bisa marah. Tetapi harus marah seiring dengan Roh Kudus. Sebab jika tubuh kita milik Tuhan, pikiran kita milik Tuhan, perasaan kita milik Tuhan, mulut kita milik Tuhan, ini harus menjadi bejana Tuhan. Bagaimana Tuhan mengekspresikan perasaannya, bagaimana Tuhan mau menggunakan mulut kita, saudaraku. Jadi kalau kita disuruh Tuhan marah, ya harus marah. Marahnya berapa derajat? Mestinya 60 derajat, jangan dibuat 15 derajat. Tetapi mestinya 60 derajat, Anda bikin 600 derajat, pasti Tuhan gak suka. Itu yang dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Disitulah tubuh kita menjadi bait Allah. Disitulah kita memperagakan kehidupan Kristus, sehingga kita menjadi surat yang terbuka. Disitulah yang dikatakan Kolose 3 ayat 3 dan keempat, jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Kita harus berjuang. Bagaimana tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita menjadi bejana Tuhan untuk mengekspresikan, mewujudkan perasaan Allah. Hidup kita menjadi bejana Tuhan, rumah Tuhan, mengekspresikan apa yang Allah kehendaki untuk dipikirkan, dirasakan, dan diucapkan. Dan ini kehormatan, saudaraku. Tuhan pasti membela saudara. Tanpa saudara minta pembelaan dan pertolongan, Tuhan pasti membela saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh mau menjadikan diri saudara itu bejana Tuhan, maka Tuhan pun akan memakai saudara menjadi hamba-hambanya. Anda tidak harus sekolah teologi, tidak harus sekolah Alkitab. Tetapi ketika hidupmu menjadi bejana Tuhan, Tuhan pasti memakai hidupmu. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati usaha dan pekerjaanmu, karena Tuhan berkepentingan dengan tubuhmu yang adalah miliknya. Tepuk tangan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang kau kasihi, itu kepentingan Tuhan, karena hidupmu miliknya. Tidak usah membujuk-bujuk Tuhan untuk memberkati usaha pekerjaanmu, memenuhi kebutuhanmu, menyembuhkan sakitmu. Kalau tubuh kita menjadi bejana Tuhan, hidup kita menjadi bejana Tuhan, Tuhan akan mengangkat saudara melampaui kawasan umum. Mujizat setiap hari saudara bisa alami. Percaya apa yang saya katakan dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara harus sadar bahwa segenap hidup kita ini milik Tuhan, yang suatu hari harus kita pertanggungjawabkan kepadanya.
Kalau kita mau bicara suka-suka kita, mau berbuat suka-suka kita, masih mau begitu, Anda tahu, Anda pemberontak, Anda pengkhianat, Anda perampok karena itu bukan milikmu dan kau gunakan sesukamu, dan Tuhan akan berkata, nyah kamu dari hadapanku karena kau bukan milikku. Jadi saudara harus benar-benar bertobat hari ini. Saya kira ada suami-suami yang hari ini masih hidup dalam perselingkuhan. Kamu teruskan begitu, kamu hari ini kuat, rasa-rasa aman, kamu akan meratap. Nggak usah nunggu mati nanti dibuang ke neraka. Sekarang pun kamu akan melihat hal-hal yang akan menjadi tragis dalam hidupmu. Banyak peristiwa hidup yang mestinya menjadi peringatan bagi kita. Jangan lakukan ini. Anda mengerti maksud saya? Kita bersyukur kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang melaluinya kita berkaca pada diri kita sendiri. Ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, ada pria-pria yang main mata dan engkau sedikit memberi ruangan. Engkau memang belum berzina atau tidak bermaksud berzina, tapi sedikit engkau beri peluang, engkau akan dimakan kuasa gelap. Kamu harus berkata tegas, tidak, najis. Dan memandang pria-pria yang mendekati kamu itu, saudaraku, sebagai rampok penjahat, orang-orang biadab yang akan menghancurkan hidupmu dan rumah tanggamu. Jadi jangan hanya saudara pandang sebagai, ya maklum, pria-pria sekarang begitu, dia monster yang biadab yang akan menghancurkan hidupmu. Jangan dekati. Atau pria-pria di sini yang bertemu dengan wanita-wanita yang memberi diri dan Anda merasa dengan dia engkau akan aman, semua akan tertutup. Itu biadab. Akan menghancurkan hidupmu dan menyeretmu ke neraka, bahkan keluargamu serta orang-orang yang kau kasih. Kamu akan meratap suatu hari dengan ratapan yang tidak pernah kamu duga hari ini. Bertobat, berhenti berbuat dosa. Rasa-rasanya nggak sanggup, tapi kalau kamu mau bergerak dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus tolong saudara. Saya juga pria, saya mengerti godaan-godaan ini, tapi kita harus punya integritas. Dan berkali-kali saya mengajarkan saudara kalimat, aku memilih engkau Tuhan. Itu artinya banyak dan besar dan dalam. Aku memilih engkau Tuhan. Aku tidak mau berbuat dosa hanya karena kesenangan dagingku atau karena jumlah uang yang bisa kumiliki. Siapa tahu hal ini Pak Eras, Bapak boleh bicara, tapi kan kita tahu hidup Pak Eras. Kita tidak tahu hidup Pak Eras. Anda jangan pikir saya tidak tahu ada pengadilan suatu hari di mana semua perbuatan kita akan ditelanjangi. Bahkan bukan tidak mungkin, sebelum mati kita sudah ditelanjangi sejak di dunia. Kita tidak mau begitu. Kita lihat di waktu ke depan, kita lihat perjalanan waktu. Kita hanya tunggu waktu bagaimana Tuhan menunjukkan orang benar atau orang yang tidak benar. Mungkin saudara yang berkata, Pak ini sulit Pak meninggalkan dosa yang sudah mengikat saya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Kita harus serius merajut kesucian hidup ini. Seperti seorang bendahara atau kasir yang mengelola uang, mengelola mulut, mata, telinga, pikiran, perasaan. Seperti kanak-kanak memang, tapi Yesus berkata kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam Matius 18 ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi paidion, anak kecil di sini paidion, anak usia 7 sampai 14 tahun, usia efektif dididik,
efektif dibentuk, efektif diubah. Tapi kalau sudah lewat umur, pedagogik pun juga membuktikan bahwa orang yang sudah lewat usia lebih sulit dididik atau dibentuk atau diubah. Jadi selamanya kita memiliki hati paidion. Paidion, hati anak-anak yang bisa dididik, dinasihati, diubah. Seperti bendahara yang merajut, menenun kesucian. Saudara sekalian, renungan pagi saya hari ini menyinggung mengenai seorang bangsawan yang mengadakan pesta dan dijumpai orang yang tidak memakai pakaian pesta, diusir keluar. Ia tidak menghormati raja, bangsawan yang mengadakan pesta tersebut. Kita kalau tidak merajut kesucian dari perkara kecil supaya terbangun kesucian yang ideal di hadapan Allah, berarti tidak menghormati Allah. Dan jujur, kita telah melewati tahun-tahun di mana kita kurang atau tidak menghormati Allah secara benar. Kita tidak menghormati Allah secara proporsional. Tetapi Allah di dalam kesabarannya masih memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup supaya Dia bisa mengubah kita. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kita menyia-nyiakan kesempatan dan kesabaran Tuhan itu? Sampai kapan kita melukai hati Allah dan membiarkan seakan-akan Dia tidak ada, padahal Dia hidup. Dia beserta kita. Dia Bapa yang ingin tidak seorang pun kita binasa. Kalau kesempatan ini saudara tidak gunakan untuk bertobat, saudara bisa terhilang selama-lamanya. Roh Kudus pasti bicara kepadamu, karena apa yang saya sampaikan ini sudah saya doakan, dan Tuhan berkata ini yang kamu harus sampaikan. Amin.